berikutnya kita akan membahas tentang kelebihan Y2. Yang pertama, fitur dan panduan yang lengkap. Nah, secara umum menurut saya kelebihan framework ini adalah memiliki fitur yang sangat lengkap. Nah, sehingga apapun yang saya butuhkan itu dalam pengembangan aplikasi web apapun, semua sudah tercover oleh Y. Memang misal ada beberapa yang kurang ya, tapi nanti kita bisa memakai ada yang namanya extension. Extension itu ditulis berdasarkan aturan Y, atau bahkan jika kita pengen menggunakan library PHP biasa atau library PHP yang ditulis menggunakan framework lain, itu tetap bisa di-include dengan mudah oleh Y. Kemudian dilihat dari panduan dokumentasi yang ada di website Y2 itu sangat lengkap dan jelas. Kemudian tata cara penulisan API-nya pun juga tersusun rapi beserta penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua, bukan one man show. Artinya apa? Artinya Y2 itu si pembuatnya tidak cuman satu orang saja. Nah, dulu memang pada waktu awal-awal pengembangan Y di tahun 2008 itu hanya satu orang, namanya Kyang Soo. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, itu banyak sekali developer PHP kelas dunia itu yang akhirnya melihat kemampuan Y, kemudian tertarik untuk bergabung, ya kan? Sehingga mereka para developer kakap itu memberikan kontribusi secara aktif. Nah, kemudian yang ketiga, komunitas besar dan aktif. Y memiliki komunitas yang besar. Nah, sehingga diharapkan ketika kita menghadapi masalah dalam belajar atau pengembangan aplikasi berbasis Y, itu akan banyak membantu. Artinya, jika kita bingung, ya udah tanya ke komunitas. Kemudian yang keempat, banyak extension. Nah, tentunya tidak semua fitur dimasukkan dalam core Y atau inti dari Y. Nah, jika kita membutuhkan fitur yang spesifik yang tidak ada dalam fitur Y tersebut, maka tidak perlu khawatir karena banyak sekali extension yang bisa kita gunakan. Kemudian yang kelima, mudah terintegrasi dengan library lain. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sejak Y1 itu Y terkenal dengan kemudahannya dalam berintegrasi dengan library lain, apalagi setelah mendukung Composer. Jadi jangan khawatir karena library PHP apapun pada dasarnya bisa digunakan di Y. Kemudian yang keenam, kelebihan Y2 yang paling sangat saya gemari yaitu adalah kode generator ajaib. Y memiliki kode generator yang disebut dengan GI yang berfungsi menggenerate kodenya apa saja, model, CRUD, form, dan lain sebagainya. Sehingga tentunya dengan kita menggenerate kode ini akan mempercepat waktu development kita dalam membangun aplikasi. Nah, menariknya tool-tool ini itu dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Nomor 7, kelebihan berikutnya adalah mengadopsi standar dan teknologi terbaru. Setelah versi 2, Y mengadopsi standar dan teknologi terbaru. Sebut saja PHP 5.4 ke atas. Kemudian juga ada namespace, ada Composer, ada PSR, dan Bower. Banyak best practice atau metode-metode terbaik dari framework lain, CMS atau teknologi web lain yang diadopsi oleh Y seperti Prado, Symfony, Ruby on Rails, Joomla, dan lain sebagainya. Nah, developer Y itu akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi web dan menerima masukan dari berbagai pihak. Nah, berikutnya adalah peningkatan keamanan. Keamanan menjadi faktor penting dalam dunia web programming dan developer Y menyadari akan hal ini. Y memiliki beberapa fungsi keamanan built-in yang mudah digunakan, antara lain pencegahan SQL injection, SSS attack, Href attack, cookie tampering, dan lain sebagainya. Nah, kemudian URL SEO friendly. Hanya dengan sedikit konfigurasi, kita bisa membuat aplikasi dengan URL yang SEO friendly. Fitur ini bernama Pretty URL yang pada versi 2 ini telah disempurnakan. Kemudian fitur nomor 10 itu built-in Twitter Bootstrap. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Twitter Bootstrap? Adalah sebuah framework user interface buatan dari desainer Twitter yang sangat populer di dunia web design. Nah, secara default Y menggunakan Twitter Bootstrap sebagai dasar dari tampilan webnya.
Kemudian yang nomor 11, authentication dan authorization. Nah, tentunya Y secara default mendukung fitur authentication dan authorization pengguna seperti login, logout, cookie based ataupun token based authentication. Kemudian ada namanya access control filter dan role based access control filter. Kemudian di samping itu juga mendukung OpenID, OAuth 1 dan OAuth 2 protokol. Artinya nanti kita bisa menggunakan login ya, sign in dengan menggunakan akun media sosial. Kemudian nomor 12 ada internationalization dan localization. Nah, tentunya fitur ini sudah default lagi dan selain itu gampang sekali digunakan. Dan dengan mudah nanti kita bisa biasanya ini paling gampang itu untuk menerjemahkan pesan error ke dalam bahasa lain. Total bahasa itu ada sekitar 26 bahasa dunia. Ini pesan error secara default itu sudah ada 26 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kemudian nomor 13 mendukung banyak database populer. Nah, database populer di sini ada MySQL, ada Postgre, MariaDB, MS SQL, Oracle, ataupun MongoDB. Nah, kemudian selain itu, Y juga menyediakan fitur migration, ada Active Record, ada Query Builder, dan Database Access Object atau DAO. Kemudian 14 mendukung template engine. Y mendukung dua template engine populer yaitu Smarty dan Twig, serta sangat memungkinkan bagi developer membuat sendiri ekstensi yang mendukung template engine lain. Kemudian mendukung penuh case. Ada berbagai jenis case, ya, ada IPC, ada meme case, ada files, database, dan lain sebagainya. Tentunya yang paling sering saya gunakan sendiri itu adalah file case. Dan tentunya ini sangat membantu, semakin mempercepat aplikasi kita. Kemudian membuat web service. Nah, tentunya ini untuk kebutuhan RESTful API, di mana biasanya digunakan untuk integrasi dengan aplikasi lain. Misalnya untuk aplikasi Android itu membutuhkan komunikasi dengan web service. Kemudian nomor 17 ada template aplikasi. Y itu menyediakan template aplikasi, ya. Standarnya itu basic dan advance. Kalau basic itu hanya untuk satu aplikasi. Untuk advance itu ada dua aplikasi, di dalamnya ada front end dan back end. Kemudian nomor 18 tools testing terintegrasi. Nah, tools testingnya yaitu nanti kita bisa pakai Conception dan Faker, ya. Faker ini untuk dummy data. Nah, misalnya data kita itu nanti dengan Faker itu kita bisa langsung menggenerate 1000 data dummy, walaupun cuman data palsu tapi tetap bisa kita gunakan sebagai uji coba. Itu adalah kelebihan dari Y2.